ini kami akan menjelaskan materi tentang perangkat keras dan perangkat lunak. software adalah kumpulan dari instruksi yang akan diberikan kepada perangkat keras sehingga menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak itu bekerja melalui perangkat keras dan perangkat keras dapat mengoperasikan perangkat lunak. Yang dijelaskan, software adalah kumpulan instruksi data atau program digital yang memberitahu perangkat keras komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contohnya ada sistem operasi seperti Windows, Microsoft Word, Excel, dan program pengeditan seperti Adobe Photoshop, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tentang sistem jaringan. Sistem jaringan adalah sistem yang menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan lain melalui kabel maupun nirkabel. Dapat dilihat, sistem jaringan adalah kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung melalui media kabel maupun nirkabel untuk berkomunikasi, berbagi data, informasi, dan sumber daya secara efisien. Seperti yang dapat kita lihat juga, ada berbagai fungsi dan manfaat, yaitu pertama berbagi sumber daya menggunakan satu printer atau menyimpan bahan bersama, kedua komunikasi seperti email, chatting, panggilan video, lalu ketiga ada akses informasi seperti internet, database, dan aplikasi berbasis cloud. Lalu ada efisiensi dan kolaborasi yang meningkatkan produktivitas kerja kita. Selanjutnya ada UI atau interaksi antar komputer dan manusia. Jadi itu contohnya seperti virtual reality yang menghubungkan dunia nyata dan dunia fiksi. Antarmuka pengguna sendiri adalah titik interaksi dan komunikasi manusia komputer dalam suatu perangkat. Prinsip desainnya biasa konsisten, kejelasan, hierarki, menonjol, dan responsif. Lalu ada jenis-jenisnya, yaitu ada antarmuka, GUI, lalu ada antarmuka basis perintah, dan ada antarmuka pengguna berbasis menu. Lalu ada juga beberapa lagi di slide selanjutnya, antarmuka pengguna layar sentuh, antarmuka pengguna suara atau voice UI, antarmuka pengguna berbasis formulir, dan antarmuka berbasis bahasa alami. RAM responnya seperti Siri dari Apple dan atau Bixby dari Samsung. Lalu pada contoh jenis-jenis antarmuka terakhir ada UI seluler yang biasa terdapat pada ponsel yang digunakan untuk interaktif antar pengguna. Lalu ada fungsi user interface, yaitu menghubungkan pengguna dengan sistem, memberikan pengalaman pengguna yang baik, dan memudahkan navigasi pada interface kita. Dan tentu fungsi interface yang lain adalah meningkatkan efisiensi, mengkomunikasikan informasi dengan lebih baik, dan membangun identitas merek yang lebih baik juga untuk kedepannya. Lalu ada contoh user interface seperti website, aplikasi smartphone, mesin ATM, electronic toll collection, navigation satellite, gesture recognition, dan virtual reality yang saat ini sudah banyak digunakan di dunia nyata. Selanjutnya adalah tentang kernel. Kernel merupakan jantung sistem operasi. Jadi, kernel merupakan jembatan antara aplikasi dan hardware. Tanpa adanya kernel, software tidak dapat memerintahkan hardware. Lalu di sini kita dapat melihat ada fungsi utama kernel, yaitu manajemen proses, manajemen teori, manajemen perangkat atau device management, manajemen sistem berkas atau file system, dan komunikasi antar proses atau IPC. Dalam jenis-jenisnya, kernel juga dibagi menjadi 5, yaitu ada kernel monolitik atau monolithic kernel, mikrokernel, ada kernel hibrida atau hybrid kernel, exokernel, dan nanokernel. Manajemen file system sendiri adalah cara kita menyimpan, mengelola, dan mengorganisir data digital secara efisien dalam sistem operasi komputer, memungkinkan pengguna untuk membuat, menemukan, mengakses, memodifikasi, dan menghapus file dengan mudah dan menjaga keamanan, dan akan dijelaskan lebih lengkap dari penjelasan berikut. Manajemen file merupakan sistem yang dapat menyimpan, mengatur, dan mengamankan file agar dapat mudah ditemukan dan dapat mudah digunakan kembali. Lalu, setelah mendengar penjelasan, kita masuk kepada manfaat utama manajemen. Lalu, apa saja sih manfaatnya? Yang pertama adalah mencegah kehilangan data, kolaborasi tim, meningkatkan produktivitas, manajemen ruang penyimpanan yang lebih baik, organisasi dan kemudahan akses, efisiensi waktu, keamanan data, dan optimalisasi penyimpanan.
Contoh sistem file level sistem operasi seperti NTFS atau New Technology File System, lalu FAT32, AFPS, dan ada XT4. Dalam fungsinya sendiri tentu untuk menyimpan data dan lebih baik dan lebih efisien, lalu komponen utamanya ada file, path, dan metadata. Dan dapat dilihat dari slide ada beberapa contoh aplikasi dari manajemen file dan operasi manajemen file di slide berikut ini. Oke, lalu selanjutnya ada cloud computing, yaitu membeli penyimpanan eksternal yang berada di cloud. Cloud itu adalah penyimpanan berbasis internet sehingga kita tidak memerlukan perangkat kerasnya. Lalu ada karakteristiknya yaitu main shared service dan resource pooling, lalu penjelasan mendalam model layanan seperti EIS, PASS, dan ESSS, lalu keunggulan strategis cloud yaitu disaster recovery, update otomatis, dan kolaborasi real time yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun kita ingin menggunakan data tersebut. Hardware adalah kita, orang yang mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Tanpa brandware, hardware, dan software tidak dapat menghasilkan apa-apa. Dalam tugasnya, brainware juga harus mampu melakukan sistem analisis, lalu dan juga mempunyai soft skill dan juga hard skill dalam pengerjaan brainware ini. Masuk pada pembahasan terakhir yaitu penerjemah perintah. Penerjemah perintah sendiri yang berfungsi untuk menerjemahkan perintah dari pengguna agar dapat dipahami dan dijalankan oleh sistem operasi atau komputer. Ada jenis-jenisnya penerjemah seperti Command Line Interface dan Graphical User Interface. Dan penjelasan yang lebih lengkap akan dijelaskan fungsinya dan penjelasannya lebih jelas oleh pembahasan berikut ini. Fungsi utama menjadi perantara antara pengguna dan sistem operasi yang mengambil instruksi dari pengguna lewat ketikan dan klik, dan kemudian memberitahu komputer apa saja yang harus dilakukan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada topik kali ini adalah saling membutuhkan, di mana hardware membutuhkan software untuk bekerja dan software membutuhkan wadah untuk menampungnya di dalam hardware, dan juga membutuhkan brainware untuk menjalankan seluruh komponen tersebut.